Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Saya Denny Saragi, saya Ketua Pusat Kajian Bioetika di Universitas Kristen Krida Wacana. Latar belakang saya sistematik teologi. Saya dulu pernah jadi Ketua Pusat Kajian Kalbat di STFT. Kemudian saya pindah ke Fakultas Kedokteran, jadi saya sekarang ngajar bioetik di kedokteran dan memimpin Pusat Kajian Bioetik, dan akhirnya saya banyak berhubungan dengan dokter-dokter, dan karena saya juga sudah 30 tahun di pelayanan, juga sering berhadapan dengan situasi-situasi pastoral menghadapi kematian. Dan selalu, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, tapi saya selalu merasa nggak gampang loh menghadapi orang yang mau mati. Mau bilang apa susah, nggak bilang pun susah juga gitu kan. Maksudnya kita nggak bilang sesuatu pun jadi satu tantangan juga ya. Mau bilang sesuatu juga jadi tantangan. Jadi itu memang saya melihat ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan iman kita. Dan menurut saya, dan ketika saya mempelajari, salah satu yang hilang itu adalah ini, ars moriendi ini, seni untuk mati. Kita hanya punya seni untuk hidup gitu kan, tapi seni untuk mati kita sudah hilang gitu. Bahkan kita anggap itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Dan karena itu saya ingin menggali lagi. Kebetulan saya juga dulu ngajar di beberapa STT tentang ars moriendi ini, sehingga saya mencoba menggali, menghubungkan dengan bioetika. Dulunya saya pikir iman dan pengharapan menyambut kematian yang baik. Jadi kematian bisa kita sambut sebagai satu kematian yang baik. Artinya ars moriendi sebagai model pendekatan paliatif. Next. Jadi kenapa ini menjadi satu topik yang penting? Karena memang ada ketegangan antara teknologi dan makna kematian. Ya. Teknologi kan makin maju, ya, bioteknologi, perawatan intensif, intervensi klinis itu, seperti tadi katakan dokter tadi ya, kematian itu bisa dikelola ternyata, gitu kan? Bisa ditunda. Tadi ngomong-ngomong dengan Dr. Eka, kadang-kadang orang telepon, jangan mati dulu gitu, karena masih ada yang mau datang gitu kan. Tanda kutip seolah-olah kayak diatasi, itu kematian kayak bisa diatasi gitu ya. Next. Dan di Indonesia sendiri sudah ada peraturan baru. Kebetulan saya juga mendalami ya hukum kesehatan gitu ya. Ada pedoman baru tahun 23 ya, masih baru keluar ini, tentang penyelenggaraan paliatif ya. Dokter Eka pasti lebih hafal luar kepala lah ini ya. Jadi saya belajar ini juga. Ini mengganti yang tahun 2007 yang sangat simpel menurut saya, itu mungkin sama sekali kurang ada acuan. Meskipun faktanya di Indonesia walaupun sudah ada acuan, kita masalahnya bukan di pemikiran tapi di implementasi justru sering. Tetapi di sini saya melihat ada beberapa hal yang menarik. Pertama, prinsip-prinsipnya adalah ada 9. Affirm life and regard dying as normal process. Aims neither to hasten or postpone death, give the patient a central role in decision making, provide relief from distressing symptoms, integrate psychological dan semuanya. Next. Kemudian avoid futile intervention, tadi sudah dibahas nih ya. Offer a support system to help patient live as actively as possible until death. Offer support system for family. And use a team approach to address needs patient and their caregiver. Jadi menurut saya ini sudah sangat holistik prinsipnya. Saya kira ini pasti hasil pembelajaran dari luar negeri juga. Cuma saya mau menggarisbawahi yang nomor 1, next. Ya. Jadi dalam nomor 1 itu dikatakan bahwa kematian sebagai satu proses yang normal gitu ya. Saya sebagai ahli sistematik kuping saya langsung tergerak gitu. Kematian sebagai proses yang normal. Itu theologically incorrect gitu kan. Maksudnya orang teologi itu langsung sadar bahwa kematian itu adalah incursion of the evil of humanity into our life gitu kan. Apa artinya normal? Saya coba memahami. Apakah normal itu maksudnya universal? Semua orang juga mengalami. Kalau semuanya orang mengalami ya normal kan. Maksudnya kan nggak ada pengecualian. Itu artinya normal. Atau alamiah? Ya circle of life gitu kan. Ada yang mati, ada dan seterusnya. Next. Tapi kita melihat sendiri bahwa di sini sebenarnya ada tanda kutip ya,
seperti upaya menjinakkan kematian, tampil seperti menerima sebagai peristiwa alamiah, sebagai fakta kehidupan. Dalam siklus semua makhluk fana dianggap rasional untuk diterima. Namun pendekatan ini sebenarnya kan berarti kita hanya sekedar organisme biologis yang memang akan mati, ada akhirnya. Gitu. Tapi bagaimana dengan kita melihat kematian sebagai satu keterputusan eksistensial? Ada sesuatu yang sangat berkaitan dengan keberadaan diri kita ketika mati itu terjadi. Dan secara khusus itu bertolak belakang dengan Mazmur ratapan gitu ya. Bahkan konfrontasi Yesus dengan kematian serta teologi Paulus yang mengaitkan dosa dengan maut. Ya. Jadi kematian itu di Alkitab tidak dianggap sebagai satu yang normal, tapi sebagai satu penyimpangan dari creation. The original purpose of creation bukan kematian, tapi kehidupan. Kehidupan itu adalah sesuatu yang datang setelah ada sesuatu yang lain datang, yaitu dosa itu sendiri. Next. Nah, jadi karena itu saya melihat bahwa pastilah itu memberikan satu pendekatan yang berbeda kalau kita melihatnya kematian itu dalam satu dialektika, sekaligus sesuatu tadi seperti katakan Dr. Roland Chia sebagai musuh, tapi juga sebagai musuh yang sudah dikalahkan. Ada dialektika antara kematian bukan sebagai satu lawan, tapi juga sebagai satu yang bisa mentransformasi menjadi jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau dialektika ini dipegang dua-duanya, maka pasti lebih kompleks. Dan saya melihat di sini kayaknya Ars Moriendi itu masih menyimpan rahasia itu, bukan rahasia lah, masih menyimpan seni itu, ya seni, ya seni meninggal yang baik, seni yang hilang pada zaman sekarang. Jadi dia karya-karya itu saya perhatikan walaupun sangat klasik, menawarkan kerangka teologis yang kaya, yang relevan. Bisa nggak kita terapkan di Indonesia? Begitu pemikiran saya. Ya, sehingga kita tidak hanya memperdalam pemahaman tentang kematian, tapi ketika kematian itu kita tempatkan dalam koridor yang lebih kompleks, mungkinkah juga akhirnya kita pelayanan paliatif kita itu jadi berbeda bagi dokter Kristen gitu loh. Ya, bagi perawat Kristen, bagi pendeta yang mungkin katakanlah terlibat dengan dying proses itu jadi agak beda kalau asumsinya dirubah, ya sehingga dia menjadi ruang perjumpaan iman, ruang kita menghayati apa itu artinya penderitaan, ruang kita untuk menggali pengharapan. Next. Jadi yang saya lakukan adalah metode saya adalah analisis historis teologis terhadap tradisi Ars Moriendi, kemudian mencoba menafsir ulang makna sebagai partisipasi dalam kehidupan penderitaan dan ketaatan Kristus, dan bagaimana itu dikaitkan dengan tren bioethics yang mungkin sudah bagus sebenarnya, tapi mungkin kita tawarkan keunikan bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi saya belajar dari Christopher P. Fogg, lalu saya baca lagi buku-bukunya yang langsung ditulis oleh ada 3 yang dituliskan dalam buku ini yang sangat meletakkan fondasi Ars Moriendi ini, yaitu Erasmus, Perkins, dan Jeremy Taylor. Next, kita lihat apa yang mereka ceritakan sebenarnya. Nah, Erasmus ini kan kita dulunya tahunya kalau dalam teologi itu karena berdebat dengan Luthernya sebenarnya gitu kan, perdebatannya dengan Luther ya. Dia bilang let's God be good, ya Luther bilang let's God be God gitu ya. Jadi itu aja saya tahu dulu pameonya kalau ini. Tapi ternyata dia punya warisan teologi yang sangat bagus tentang Ars Moriendi, karena dia dan orang-orang pada zaman itu sangat akrab dengan kematian dan sering berhadapan dengan orang yang mati dan sering memberikan pelayanan kepada orang yang mati. Nah, dalam tulisan ini dia bilang Ars Moriendi itu bukan bagaimana mengatasi godaan saat-saat terakhir, tetapi bagaimana kita membentuk hidup yang baik. Jadi seni mati bukan seni untuk mati, bukan seni untuk menghadapi kematian, tapi seni untuk hidup yang baik. Hanya dengan hidup yang baiklah maka kita punya seni menghadapi kematian. Itu poinnya dia. Ya. Jadi dikatakan this preparation for death must be practiced through our whole life. And the spark of faith must be continually fanned
So it grows and gains strength. Jadi sebenarnya begini, kunci pertama seni mati itu adalah persiapan seumur hidup. Jadi kita nggak bisa mempersiapkan mati ketika sudah detik-detik terakhir mati. Gitu. Ya, tapi keseluruhan kita adalah persiapan menuju kematian. Jadi saya lihat sumbangan Erasmus bagi pelayanan-pelayanan itu begini. Bagaimana kita menjadikan pelayanan-pelayanan itu bukan sekedar mengatasi rasa sakit, tapi merangkul dimensi naratif dari kehidupan seseorang. Pasien itu ada ceritanya. Hidup ini ngapain sih sebenarnya? Ya, kalau bisa kita pulihkan ceritanya, Bapak ceritanya apa sih sampai sekarang tiba di saat ini gitu. Jadi kita mencari cerita itu sehingga dia bisa menemukan makna dari seluruh hidupnya itu. Jadi seluruh hidupnya itu, jadi dia bukan sekedar Pak, Bapak bermusuhan dengan siapa, Bapak menghadapi apa, Bapak apalagi yang kurang, bukan. Tapi coba Bapak lihat, bisa nggak Pak kita kenang hidup Bapak selama ini sekian puluh tahun ini ngapain aja gitu. Jadi membawa dimensi naratif itu sehingga puncak dari suatu kehidupan yang telah dibentuk oleh iman menuju kematian yang bermakna. Jadi gimana supaya matinya itu meaningful gitu, bukan matinya itu nggak sakit. Next. Kemudian William Perkins juga bilang soal ini ya, soal judul bukunya ini sama, ini juga karya-karya klasik ya. Dia fokusnya adalah begini, bahwa orang yang mati yang baik itu adalah orang yang mati dalam iman kepada kasih Allah. Jadi enggak dipenuhi dengan ketakutan dan enggak meragukan bahwa Tuhan mencintai. Dan kebetulan ketika saya mempelajari ini, kebetulan enggak berapa lama setelah itu saya berhadapan dengan teman saya yang dokter yang mau meninggal gitu. Dan dia meninggalnya itu adalah dalam satu peristiwa, dalam satu pergumulan, dia merasa nggak layak datang. Jadi saya berkali-kali datang ke ruang itu ngobrol gitu. Kalau dia sadar, diajak ngobrol. Kalau istri saya itu hampir berapa minggu gitu mendampingi itu. Tapi saya datang, saya ngobrol dengan dia, dan yang dialaminya itu bahwa dia tidak yakin Tuhan sayang sama dia. Jadi saya lihat masalahnya adalah di iman. Dia merasa gini, hidupnya selama ini nggak bagus, gitu. Hidupnya nggak layak. Tapi dia minta saya, tapi Pak Denny kalau bisa doakan saya supaya cepat mati aja gitu. Tapi saya menghadap Tuhan itu tetap merasa hidup saya enggak. Nah, Perkins bilang begini, bahwa sebenarnya pusat teologi itu adalah percaya ya, to die by faith is when a man in time of death doth with all his heart rely himself wholly on God's special love and favor and mercy as it is revealed in the world. Jadi bagaimana dia bisa merasakan bahwa Tuhan mencintai dia dan itu sungguh-sungguh kuat dalam iman. Itu yang membuat dia bisa menghadapi kematian dengan baik. Kematian dipahami bukan sebagai pemisahan final, melainkan sebagai momen di mana dia senantiasa dan tanpa henti berada dalam persekutuan dengan Kristus. Dia selalu berada dalam Kristus. Jadi kematian tidak memisahkan dia dari Kristus. Jadi sumbangan pemikiran Perkins bagi paliatif itu adalah bagaimana supaya dalam paliatif khususnya bagi tenaga medis Kristen gitu ya, kita juga ambil waktu untuk menggali iman orang yang sedang dalam proses dying. Apakah dia sungguh-sungguh berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan gini, kalau orang punya iman seperti itu sangat akan menolong dia menghadapi masa-masa akhir. Itu akan beda. Dia akan berada dalam satu pengalaman spiritual, ya. Tentu saja jadi ya nanti kan saya mungkin kalau saya nggak tahu nanti dokter yang memperbaiki ya. Tapi kalau hatinya itu gitu, ya pasti ada rasa sakit, ya, pasti ada kesulitan. Tapi hati yang percaya pada Tuhan itu, Perkins bilang itu akan membantu orang untuk dying well. Jadi kehidupan dan relasi dalam Kristus yang tidak terhenti oleh kematian. Yang ketiga adalah next slide dari Jeremy Taylor. Nah, Jeremy Taylor ini sangat menarik ya. Dia bicara tentang holy dying gini. Saya sebenarnya agak terkejut baca tulisan dia, tapi dia bilang gini, bagaimana kita mengintegrasikan dengan antara kematian dengan diakrusis. Jadi dia tidak takut. Nah ini kan mereka ini kan orang-orang yang selalu berhadapan dengan orang-orang yang dying ya, pada zaman dulu itu.
Tapi dia tidak takut mengintegrasikan dengan orang yang menderita, orang yang menjelang kematian dengan jalan salib. Kita kan kadang-kadang justru ketika hidup enak baru kita bicara, kita harus menyangkal diri salib. Enggak, dia bahkan bilang diangkat di situ. Ya, bahwa kita jangan pernah lupa bahwa hidup Kristiani itu adalah setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Dia mengatakan gini, he that desire to die well and happily must not live a soft life, but a life severe, holy, and under discipline of the cross. He must bear his cross patiently, love, tears, humility, and repentance. Jadi dia bilang, kematian yang baik itu, salah satu kuncinya adalah kesabaran. Bahwa kita orang Kristen memang eksistensinya adalah memikul salib. Itu bagian dari diri kita. Sehingga penderitaan itu bukan sesuatu yang mau dihindari atau ditolak. Tapi sesuatu yang bersama Kristus kita terima dan kita katakanlah kita transform dari bahasa Pak John saya suka itu menjadi sesuatu pengalaman iman yang kuat. Jadi integrasi daripada Ars Moriendi ini kepada Palestina menurut saya bahwa ada integrasi antara penderitaan dan kesabaran dan pengharapan. Ia mengingatkan bahwa penderitaan tidak harus dihapuskan dengan segala cara. Ya. Baru-baru ini, beberapa waktu yang lalu, saya menghadapi kasus yang dikatakan Dr. Venita itu ya. Pasien yang karena kanker dikasih opiat ya, sehingga dia selalu nggak sadar. Ketika saya doakan dia sadar nggak sadar. Jadi terakhir kami ngobrol-ngobrol, saya mendengar ibu itu, dia minta jangan dikasih opiat. Dia lebih memilih sakit, tapi dia bisa sadar, bisa ngobrol dengan keluarga. Dan jadi selama di rumah sakit dia dikasih selalu morfin ya. Akhirnya dia pindah ke rumah, di mana di rumah dia memang jauh lebih kesakitan. Dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Tapi dia bilang itu pilihan, dia lebih suka. Ya, ada momen-momen sanity yang dia miliki untuk dia bisa berdialog dengan keluarganya. Di mana penderitaan itu tidak harus dihilangkan, tapi dimaknai sebagai bagian dari perjalanan iman yang dibentuk oleh salib dan ditopang oleh belas kasih Allah. Nah, saya tahu bahwa ini a very Christian palliative approach ya. Jadi saya nggak mengatakan ini universal, tapi ya kalau orang tidak bisa menghayati memikul salib akan sulit mungkin menghayati. Next. Karena itu ketika saya mencoba mensintesiskan ketiga tokoh ini, mereka menunjukkan pola yang konsisten. Ya. Iman sebagai relasi dengan Kristus, pengharapan yang berakar pada belas kasih Allah, kesabaran dalam penderitaan, serta pentingnya komunitas dalam menghadapi kematian. Dengan demikian gini, seni mati yang baik itu adalah satu seni yang menghadirkan visi kematian yang beda. Ya, kematian itu beda, bersifat relasional, spiritual dan komunal. Kontras dengan mungkin yang tidak punya asumsi seperti itu. Next. Sehingga Ars Moriendi itu adalah sebagai memfondasikan dalam kehidupan, penderitaan dan kematian Kristus. Kematian itu dipahami sebagai partisipasi dalam ketaatan Kristus. Next. Ya, jadi saya ada 5 implikasi, singkat aja karena sudah waktunya habis. Pertama, itu memperluas pemahaman kita akan tujuan paliatif. Ya. Ars Moriendi itu mengingatkan kita bahwa penderitaan manusia adalah bagian dari eksistensi spiritual dan tidak sekedar sensasi rasa sakit yang dimaknai sebagai lawan untuk dieliminasi. Dengan demikian, pelayanan itu tidak hanya bertujuan menghilangkan rasa sakit, tapi juga mendorong pasien menemukan makna di tengah-tengah rasa sakit itu. Jangan takut gitu menghadapi rasa sakit. Terus temukan sesuatu. Kita ini semua punya cerita. Gali cerita itu. Yang kedua, pentingnya presence tadi. Jadi saya kira sudah nggak usah saya ulang lagi, kita semua juga udah bahas, ya, mendampingi. Berikutnya lagi. Yang ketiga, dia menawarkan semacam koreksi gitu ya, bahwa kita ini bukan sekedar fungsi atau kualitas. Sudah diulang juga sama yang lain. Ya, tapi saya ingin menekankan bahwa ada
akar kita dalam relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah kita, itulah yang menjadi dasar kita, iman kita untuk menghadapi kematian. Next. Yang keempat, itu pentingnya pembentukan spiritual dalam pelayanan kesehatan. Ya. Kematian tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tapi sebagai puncak dari kehidupan iman yang dibentuk oleh iman, pertobatan, pengharapan. Jadi Kristus telah menolong kita menang. Dan karena itu kematian adalah jalan kemenangan bersama Kristus. Kayak gitu. Next, yang terakhir. Sehingga kita menggeser paradigma dari mengkontrol kematian menuju mendampingi dalam kematian. Kematian tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan atau ditunda, tapi sebagai sebagai pendamping, membantu pasien dan keluarga menjalani proses akhir kehidupan yang bermakna. Jadi yang saya pelajari berdasarkan refleksi Ars Moriendi itu adalah sesuatu yang mencoba untuk menggabungkan dengan praktek paliatif di Indonesia. Kesimpulan, ya, jadi kontribusi Ars Moriendi bagi pelayanan paliatif Indonesia itu menurut saya sangat mendalam. Ya, dia tidak hanya melengkapi kerangka kebijakan, tapi juga membawa praktik medis kepada pemahaman yang lebih utuh tentang manusia sebagai makhluk yang relasional, yang baik, mati dan hidup kita ada di hadapan Allah. Ya, jadi bukan hanya untuk disiplin medis, tapi juga sebagai praktek kasih yang menghadirkan pengharapan di tengah realitas penderitaan dan kematian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, ada Bapak Ibu teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu? Baik, terima kasih Pak Boy, presentasinya sangat menarik. Saya cuma pingin ini Pak, ada penjelasan Bapak di bagian mana tadi ya yang saya ada kata tradisi Kristen itu ya. Saya enggak tahu ya, tapi saya selalu memahami kalau sudah bicara tradisi Kristen itu ya dari ya guru-guru saya itu selalu bilang ada tradisi biblis, ada tradisi sistematis, ada tradisi spiritualitas, dan ada tradisi lokal setempat. Nah, saya coba ini mencatat ya bahwa perkembangan kita berteologi itu memang ya bersumber dari Alkitab, ya, seperti semboyan sola scriptura, di pintu masuk pun sola scriptura juga kampus kita ini. Tapi kita yang belajar teologi, ternyata sola scriptura itu ada plusnya juga Pak, plus. Nah, sola scriptura plusnya budaya lokal. Nah, dalam hasanah kita berteologi, saya sebagai orang yang dekat dengan teman-teman dari Toraja gitu ya, yang tadi saya sempat katakan itu, di mana ruang Ars Moriendi itu memberi ruang kepada hasanah tradisi berteologi dari ya budaya lokal gitu ya. Karena menurut saya kontribusi dari apa yang Bapak sampaikan ini juga akan banyak memberi pertolongan ketika katakanlah gereja-gereja yang latar belakangnya suku ya. Seperti gereja Toraja itu kan gereja suku dengan populasi banyak, besar. Gereja masih Injil di Timor. Kemudian GPIB itu juga besar di Kalimantan Pak, dengan populasi orang Dayak yang banyak sekali. Dan kami berhadapan dengan masalah-masalah ini. Jadi menurut saya tidak cukup kalau kita hanya membangun perspektif dari teologi sistematis Kristiani. Mungkin akan sangat menarik kalau kita coba ya melihat dari dimensi berteologi yang juga akomodatif terhadap hasanah teologi lokal gitu. Mungkin itu saja Pak, tapi menarik. Saya baru menemukan kata Ars Moriendi ini. Terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin saya tidak terlalu terkait dengan persoalan end of life, tapi mendengar ungkapan tadi itu, ada Pak Denny sempat bilang soal
entah itu mengalahkan kematian atau kematian yang sudah dikalahkan gitu ya. Apakah kalau misalnya kita coba dialogkan dengan konteks misalnya orang yang atau orang-orang yang literally coba mengalahkan kematian dalam 2 kasus misalnya. Yang pertama saya pernah baca literatur bahwa obsesi untuk pergi ke Mars itu ya, itu ada hubungannya dengan obsesi orang-orang, khususnya mungkin orang-orang kaya itu untuk bisa hidup abadi. Itu satu. Yang kedua, obsesi orang untuk, minta maaf mungkin di medsos gitu ya, obsesi orang terhadap kesehatan. Bahkan ada misalnya siapa namanya itu, Brian Johnson atau siapa, yang coba mereverse body clock-nya gitu ya. Dia sudah 40 atau 50 tahun tapi dia dengan kekayaannya bermiliaran dolar gitu, dia coba mereverse gitu umurnya, dan dia mengaku umur tubuhnya sekarang itu dia umur 40-an atau 50-an, dia katanya sudah berumur 17 tahun gitu ya. Apakah ini orang-orang misalnya kalau kita dialogkan dengan persona Ars Moriendi ini ya apakah mereka memang ya, apakah itu mungkin adalah bagian dari seni untuk mati gitu ya, mempersiapkan kematian versi mereka gitu ya. Tentu itu bukan teologi seperti yang disampaikan Pak Denny, tapi saya kira menarik ya kalau kita coba renungkan. Iya, sebenarnya Ars Moriendi kan ini sebuah genre teologi, genre dia. Suatu karya yang unik gitu ya. Dan saya sebenarnya mencari gitu gereja Indonesia siapa yang sudah punya Ars Moriendi. Tahu saya nggak ada, tapi yang ada itu adalah tata ibadah untuk pengebumian orang, tata ibadah atau kebiasaan-kebiasaan menghadapi orang yang akan meninggal. Ya. Di gereja kami pun dulu gitu ada, misalnya kalau misalnya udah sekarat datang pendeta, bahkan perjamuan kudusnya dibikin di rumah gitu ya, kemudian dilayanilah jemaat yang sudah tua itu. Bahkan kalau kayak saya dari GKI, jadi sekarang kalau setiap kali perjamuan kudus pasti ada jam sekian di rumah bapak ini, jam sekian di rumah bapak ini, jam sekian di rumah bapak ini gitu kira-kira untuk orang yang udah tua gitu kan. Karena itu bagian daripada pelayanan kunjungan ke rumah-rumah. Tapi saya kira bagus sekali yang dibilangkan Pak John tadi itu, kalau kita misalnya menggali budaya lokal. Jadi kebiasaan lokal apa yang bisa kita integrasikan dengan teologi Kristen gitu, sehingga dia menjadi satu yang sangat insightful bagi kita. Karena dengan perjalanan budaya kita yang sudah katakanlah ratusan tahun, saya nggak tahu ada yang udah ribuan tahun, tapi yang ratusan tahun lah minimal, kita sudah punya cara-cara untuk meresponi kematian. Kayaknya orang Batak misalnya, orang Batak itu sudah ada meninggal biasa, ada sari matua, ada sahur matua gitu misalnya kan, itu kan kalau misalnya digali, tapi tentu saja nggak dari situ kita merumuskan Ars Moriendi-nya. Saya kira itu memungkinkan bagi para teolog. Tapi kalau saya agendanya agak beda Pak. Agenda saya adalah bukan Ars Moriendi, agenda saya adalah paliatif. Saya tertarik dengan paliatif. Tapi dalam menggali paliatif, karena saya suka dengan paliatif. Saya mencoba belajar, makanya saya dengan Bu Vanita tadi saya senang sekali dengar ceritanya. Saya kalau dengan Dr. Eka kalau dia cerita dan DNR itu kan, saya sangat tercenung ke saya. Oh, iya betul ya DNR. Dan ketika saya berhadapan dengan teman saya itu juga masalahnya itu ada di DNR itu kan, dia langsung tanda tangan, ya jangan disupport segala macam. Gitu. Dan karena itu saya mencoba menggali apa kebijakan paliatif Indonesia, apa caranya, apa tekniknya, bagaimana kebiasaannya, dan saya mencoba melihat dengan kepekaan saya sebagai teolog, bagaimana dikaitkan dengan pemahaman iman kita. Itulah makanya saya mencoba mengintegrasikan ini dengan paliatif. Jadi memang agenda saya bukan Ars Moriendi, agenda saya adalah paliatif. Iya, paliatif. Kalau saya yang lebih utama paliatif khas Kristen. Iya, karena kan kita sudah ada paliatif yang khas Indonesia yang peraturan menteri, Pak. Peraturan menteri itu sudah khas Indonesia. Mungkin jalannya adalah kita punya dulu Ars Moriendi lokal, baru kita integrasikan dengan paliatif. Karena kan paliatif itu sangat spesifik gitu. Ya sudah ada tata laksananya juga, sudah ada peraturannya. Masalah kita adalah diimplementasi. Jadi memang yang paling bagus itu adalah Singapura. Mungkin saya respon Pak Yan dikit aja Pak ya. Itu memang tragedi kemanusiaan kita. Kita ingin hidup kekal, tapi kita sendiri yang ciptakan. Kalau iman Kristen kan enggak. Kita bisa hidup kekal, tapi
tapi itu adalah satu karunia, bukan usaha kita sendiri. Itu hanya pengulangan dari usaha, dari cerita lama gitu, cerita Babylon. Orang yang ingin meraih hidup kekal dengan usaha sendiri, dengan kepada sendiri. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Beni.